Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Untuk kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Kualat Gunung Merapi, bagian ke-7, Pasar Bubrah. Cerita ini kami ambil dari kumparan yang ditulis oleh Didit Galaraka. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, ya lebih baik mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Kehadiran lelaki itu menghadirkan rasa penasaran bagiku. Lebih tepatnya, aku sangat penasaran dengan penampilan yang tak umum. "Maaf pak, dari mana dan mau kemana ya?" Aku membuka obrolan. "Saya warga sini, saya mau pulang, tapi sudah kemalaman. Rumah saya di belakang puncak sana." Lelaki itu menjawab dengan santainya, menunjuk ke arah siluet besar puncak Merapi. "Hah? Emang ada desa di belakang puncak ini?" Satu pertanyaan besar menghujam di kepalaku. Tak ada reaksi kedinginan sedikit pun dari raut muka ataupun bahasa tubuhnya. Padahal dia hanya memakai 2 lapis kaos tipis. Kulitnya pun nampak berwarna normal, kuning langsat, tanpa ada warna ungu yang menandakan darah-darahnya mulai beku oleh hawa dingin. Luar biasa sekali pria ini. Ilmu apa yang dia pakai, hingga jaket pun tak berguna baginya. Aku dan Kucai saling memandang, heran dengan keluar biasaan pria ini. Kucai sendiri menyebut pria ini dengan sebutan Mbah. "Mari Mbah, kita ngopi-ngopi di depan tenda aja," ajakku dengan segan. Aku berjalan duluan menuju Ibang dan Gundil. Kucai dan si Mbah itu mengikuti dari belakang. Sayup ku dengar mulut si Mbah meracau kecil. Bukan mengajak Kucai berbincang, dia meracau sendiri. Aku meminta Ibang untuk mengeluarkan kembali peralatan masaknya. Dengan cekatan, Ibang meraih karirnya, lalu dengan hati-hati mengeluarkan satu persatu peralatan masak itu. Aku sendiri mengeluarkan 2 renceng kopi hitam manis dari dalam karirku. Itu amunisi kami selama di sini. Dan tentunya tidak akan pernah ada rokok tanpa ada kopi di sampingnya. Mereka berdua layaknya 2 sejoli yang tidak dapat dipisahkan. "Lapar lagi gue," tutur si Ibang. "Dil, gue minta mie." Ibang merangkak menuju ke dalam tenda. Ia merogoh karir Gundil yang tersimpan banyak mie instan dari berbagai merek dan berbagai rasa. Perutku yang semula terasa kenyang mulai terasa lapar kembali. Sepertinya cacing-cacing di dalam perutku ini terhipnotis oleh Ibang. "Sekalian bawa 5 aja bang, kita makan-makan di sini," ucapku. Aku menoleh ke tempat si Mbah duduk. Tangannya melingkar di betisnya yang ia tekuk. Tatapannya tertuju kosong melihat ke arah tenda Yoyo. Dari matanya seperti ada cerahan kesedihan. Nafasnya sesekali berhembus kecil. Si Mbah terus saja melamuni tenda Yoyo tanpa bergerak sedikit pun. "Kenapa Mbah?" tanyaku membangunkan lamunannya. Gak apa-apa," jawabnya. "Oh iya, aku teringat sesuatu. Apa si Mbak ini adalah orang yang dimaksud pemuda yang ditemui di pasar Cepogo tadi siang?" Aku merasa begitu. Kuraih karirku. Ku ambil ranting jati yang disimpan di tasku. Lalu tak lupa kurogoh koin berlubang kecil
berbentuk kotak di saku celanaku. Kuperlihatkan kedua barang itu ke hadapannya. "Apa ini?" tanya si Mbah. "Loh, bukannya ini punya Mbah?" tegasku. Si Mbah lalu merampas koin dan ranting itu di tanganku. Matanya memicing, dahinya mengernyit. Ia memeriksa setiap detail dari keduanya, mencium bau dan melihat setiap ukiran dan lekukannya. "Oh ini," ucap si Mbah, seperti sudah mengetahui pemilik kedua benda itu. "Ini pemilik salah satu pedagang di pasar ini," tegasnya. Si Mbah memberikan kedua benda itu ke genggamanku lagi. Lalu aku menyimpannya kembali ke tempat semula. "Apaan itu, Dip?" tanya Kucai penasaran. "Ah, itu cuma cinder mata," jawabku gugup seraya melontarkan senyuman. "Oh, iya Mbah. Emang di sini betul-betul ada yang berjualan? Kok masih sepi?" tanyaku sambil ku bersihkan debu yang ada di tanganku. Aku penasaran dengan kondisi pasar bubrah yang masih tidak ada pedagang satupun saat itu. "Iya, ada. Tapi pasarnya baru buka nanti tengah malam," jawab si Mbah. Lagi-lagi dengan santainya. "Loh, kok masih sepi, Mbah?" Lelaki itu hanya diam 1000 bahasa. Tak ada jawaban yang kuharapkan. Matanya kembali beralih menatap ke tenda Yoyo. Mataku pun mengikuti arah pandangannya. Aku melihat tenda Yoyo yang gelap dan sedikit bergerak-gerak karena diterpa angin. Sambil menunggu mie instan yang tak kunjung matang, mataku masih menatap tenda Yoyo. Siapa tahu Yoyo terbangun dari tidurnya dan keluar tenda menghampiri kita semua. Tak menunggu waktu lama, harapanku terkabul. Mulut tenda yang kulihat beberapa meter di depanku itu seperti ada tangan yang berusaha membuka dari dalam. Perlahan kain parasutnya mulai terbuka. Sedikit demi sedikit mulai terlihat dua pasang kaki dalam keadaan lemas. Mulki dan Desti sudah tertidur pulas. Tangan yang berusaha membuka mulut tenda terus menuntun resletingnya agar terbuka penuh. Dalam keadaan setengah jongkok, Yoyo berusaha keluar tenda. Ia sedikit merapikan kupluknya lalu menutup pintu tenda kembali. Yoyo berjalan cepat ke arah kami. Tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Asap yang keluar dari hidung dan mulutnya nampak putih. "Bah," sebelum mengambil posisi duduk, Yoyo melempar senyum pada si Mbah. Lalu ia duduk di samping si Mbah. Mata si Mbah memeriksa Yoyo dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia seakan tersadar sesuatu. "Yoyo, ini rombongan kamu?" tanya si Mbah, sembari menyampirkan tangannya ke pundak Yoyo. Yoyo menganggukkan kepala. Tak heran bagiku, banyak yang Yoyo sudah temui di Merapi ini, sehingga sedikit pun aku tidak menaruh curiga terhadap sikap Yoyo kepada si Mbah tadi. Mereka cukup akrab, layaknya kawan lama yang bertemu kembali setelah beberapa tahun dipisahkan oleh ruang dan waktu. Senyum terlukis di antara keduanya. "Yuk, kopi apa mie?" tanya si Ibang, sembari menumbahkan mie ke wadah agak besar. Itu memang untukku, Ibang, Gundil, dan Kucai. Sementara untuk si Mbah, Ibang mengambil nesting miliknya sebagai tempat penyaji mie dengan porsi yang lebih sedikit. "Kopi aja bang, udah kenyang gue," jawab si Yoyo. "Oke," jawab Ibang menyanggupi. Mie instan sudah tersaji di depan mata. Ibang masih berkutat dengan nesting berisi air yang ia taruh di atas kompor portable. Selagi menunggu mendidih, Ibang memberikan mie milik si Mbah, lalu beringsut sedikit siap menyantap mie yang sudah disajikan dalam wadah. Kami lebih baik seperti ini untuk membangun kebersamaan. Hal sederhana seperti ini sangat perlu untuk dilakukan. Satu wadah untuk bersama. Tadi pun begitu. Hanya saja wadah ini sekarang tersaji mie, bukan nasi dan lauk pauk.
Ibang mondar-mandir memeriksa kondisi air yang ia masak. Setelah mendidih, baru ia seduh kopi yang sebelumnya sudah ditaburkan dalam gelas plastik. Yoyo menyambut bahagia kopi yang ia pesan. Tangannya merogoh saku celananya dalam-dalam, seperti mencari sebuah kepingan harta di dalam tanah. Ternyata, Yoyo mengambil sebuah rokok dari sakunya itu. Sial, dia mendahului kami. "Yuk, emang di daerah sini ada desa?" tanyaku sembari lahap menceruput beberapa mie instan yang aku nikmati. "Ada," jawabnya singkat. Kelupan asap rokoknya membumbung, sehingga hampir tak dapat dibedakan antara asap rokoknya dengan asap dari karbon dioksida yang keluar dari setiap hembusan nafas kami. Hanya saja lebih pekat. Gue lanjut ngopi di tenda aja. Bahaya kalau si Mulki sama Desti ditinggal berdua. Masih dengan rokok dan kopi di tangannya, Yoyo meninggalkan kami. "Mari mbah," ujarnya. Dia melangkah kembali menuju tendanya. Karena khawatir asap rokoknya berkumpul di dalam tenda, kulihat Yoyo sempat membenamkan bara api rokoknya ke dalam pasir tepat di depan tendanya. Rokok itu pun mati seketika. Puntungnya ia taruh di saku jaketnya. Lalu dengan menunduk mundur, ia masuk tenda lalu melontarkan senyum dan melambaikan tangan ke arah si Embah. Masih terdapat sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Aku masih tak habis pikir. Di daerah Segersang ini terdapat sebuah desa. Desa yang kata si Embah terletak di puncak Gunung Merapi. Selamat dari letusan beberapa tahun lalu. Aku mengerutkan dahi, berusaha keras menerima pernyataan dari si Embah. Namun otakku buntu. Aku sama sekali tidak menemukan jawaban. Kulihat sekali lagi perawakan si Embah dari ujung rambut hingga ujung jari-jari kakinya. Aku dapat memastikan dia memang manusia. Tapi mengapa penampilannya senekat itu? Padahal aku yang manusia normal pun memakai jaket berlapis di sini. Dan mengapa dia mengaku terdapat desa di area Segersang ini? Mulut berhias kumis tebal itu terus lahap memakan mie yang kami beri. Hahaha, kami semua terperanjat. Hampir saja semua kuah mie rasa soto yang kami santap tumpah ruah. Semua mata tertuju kepada si Embah. Aku yang duduk tepat di sampingnya dapat melihat bahunya naik turun dengan cepat. Aku memandangi teman-temanku. Kami semua bermain mata, saling mempertanyakan ada apa dengan lelaki ini. Belum selesai dengan rasa terkejut yang kami dapat, kami kembali dikejutkan dengan tangisan lirih dari si Embah. Aneh, tadi tertawa, sekarang menangis. Hal itu membuat kami sedikit beringsut menjauh si Embah. Aku memberi kode mata kepada Ibang supaya membereskan peralatan masak sekenanya, tanpa mempedulikan nesting yang sedang dipegang si Embah. Si Embah kembali tertawa dan berkata, "Kalian ini orang baik. Besok kalian mampir dulu ke rumah saya ya. Kalau saya nggak bawa orang baik seperti kalian, ibu saya bisa marah." Dadaku seperti dijejali balon. Lalu kutiup hingga meledak. Mendengar pertanyaan seperti itu membuatku ingin segera masuk tenda lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Mungkin bisa diwakili Yoyo," ucap Gundil dengan ekspresi senyum yang dipaksakan. Ibang yang sekenanya merapikan peralatan masak pelan-pelan memasuki tenda, diikuti oleh Kucai dan Gundil. Di luar hanya menyisakan aku dan si Embah. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Ludah yang beberapa kali kutelan terasa berat sekali. Aku tak pernah merasakan setakut ini. Kami duluan masuk tenda ya Mbah. Sudah pada ngantuk," ucapku dengan terbata-bata. Untungnya si Embah mengizinkan. Hati ini terasa lebih lega ketika aku baru saja memasuki tenda. Kemudian tergesa kututup resleting pintu tenda rapat-rapat. Untuk lebih meyakinkan dan memberi kami kenyamanan,
Di balik mulut tenda itu, aku sumpal dengan 4 carrier sekaligus. Di dalam tenda, suasana sangat sunyi. Tak ada candaan yang terlontar. Tak ada lawakan yang biasa tersaji. Semua diam di balik sleeping bag-nya masing-masing. "Cai, gimana caranya lo bisa ketemu dia?" tanyaku, tepat berisik di telinganya. "Gue juga gak ngerti, Dip. Tiba-tiba aja dia menghampiri gue di belakang tenda," jawabnya. Aku melirik Ibang. Kali ini sang jawara pun sepertinya takluk. Ibang menyelimuti dirinya sendiri dan menghadap ke belakang tenda. Mungkin ia belum mempunyai jurus penangkal jika dirinya dibawa ke alam gaib oleh si Embah. Udara malam semakin terasa kedap. Kulirik, semua temanku sepertinya sudah terlelap. Beruntung sekali mereka dapat tidur dengan mudahnya. Aku merasa sendirian. Ketakutanku semakin menjadi ketika aku dengar di luar tenda si Embah masih meracau sendiri. Kadang tertawa, kadang pula menangis. Darahku terasa semakin mendesir ke atas ubun-ubun. Jantungku berdegup kencang. Sialnya, aku belum juga mengantuk. Selain mendengar racauan tak jelas dari lelaki aneh yang baru ku kenal tadi, telingaku menangkap suara-suara lain dari luar. Situasi begitu ramai. Sedikit keberanianku kembali muncul. Aku bergeser sedikit ke dekat mulut pintu tenda untuk mencari tahu apa yang sedang si Embah racaukan. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram pinggangku dengan kuat. "Mau ngapain lu?" tanya Kucai berisik keras. Gue kepo sama si Embah. Ternyata Kucai belum tertidur. Ibang dan Gundil serentak membuka bagian sleeping bag yang menutupi wajah mereka. "Minta bantuan si Yoyo aja. Siapa tahu dia bisa ngehandle," usul Ibang sangat bagus. Tapi aku tak berani jika harus keluar tenda. "Ya udah, gue aja yang kesana," timpal Kucai. Kucai terbangun, bergegas membuka sleeping bag-nya. Ia mengambil nafas berat, lalu memindahkan carrier-carrier yang menyumpal mulut tenda. Dengan cepat, Kucai membuka resleting penutup pintu tenda. Kemudian, dengan sedikit berlari, ia menghampiri tenda Yoyo. Aku hanya bisa melihat Kucai menepuk-nepuk pinggiran tenda milik Yoyo. Dia mencoba membuka tenda itu, lalu dengan cepat menutupnya kembali. Kucai berdiri. Dia berputar melihat ke sekeliling, lalu hilang dari pandanganku. Dari dalam tenda ini, aku hanya bisa berdoa supaya Kucai segera menemukan bantuan. Bermenit-menit kemudian, Kucai kembali berlari ke arah tenda ini. Buru-buru masuk lalu menyumpal kembali mulut tenda. Dengan nafas tersenggal dan suara yang tergesa-gesa, Kucai berkata, "Yoyo, Mulki dan Desti gak ada." Pertanyaan Kucai membuat Gundil dan Ibang terduduk seketika. "Tadi juga gue udah minta bantuan ke pendaki lain, tapi mereka semua juga pada takut," tandasnya. "Bagaimana ini? Bagaimana jika si Mbak itu tiba-tiba memaksa kami untuk sowan ke rumahnya? Coba telkom pihak basecamp," seru si Kucai. Ide yang bagus. Aku segera mengambil ponselku. Segera ku cari nomor kontak pihak basecamp. Nah, ketemu. Tanpa pikir panjang lagi, segera ku tekan tombol berwarna hijau yang tertera dalam layar. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Suara lembut operator menyela memutus hubungan panggilanku. Benar saja, kulihat batang-batang sinyal tak tertulis di pojok kanan atas ponselku. Hanya terisi 1. Kadang tidak ada sama sekali. Terus aku coba menghubungi pihak basecamp. Tetap saja, suara wanita pegawai operator itu yang menyela. Awalnya harapan itu mulai tumbuh. Kini kembali sirna. Kami semua panik. Sumpalan carrier di mulut tenda kami tambah dengan sepatu yang dirapatkan di atasnya. Langkah terakhir yang kami bisa tempuh adalah hanya memaksakan diri untuk tidur. Mungkin si Embah tidak akan berani mengajak kami ke rumahnya jika kami dalam keadaan terlelap.
Kami mengatur posisi dengan baik, kembali menutupi sekujur tubuh dengan sleeping bag. Semakin larut malam, semakin banyak pula aku mendengar suara dengguran teman-temanku itu. Mereka bertiga sudah terlelap, kecuali aku. Di samping aku tetap tidak bisa tidur, aku tetap ingin menjalankan amanah yang diberikan pemuda yang kutemui di pasar Cepoko. Aku menunggu tengah malam tiba untuk memberikan titipan koin berlubang kecil dan ranting jati. Sayup ku dengar suara racauan si Embah berlahan mengecil hingga akhirnya hilang, disusul suara gemuruh yang membuatku terkejut. Suara si Embah benar-benar menghilang. Akhirnya, aku bisa bernafas lega. Aku bergeser sedikit menuju ke mulut tenda untuk mengintip dari celah resleting. Benar, lelaki itu sudah tidak ada. Nesting bekasnya pun ia simpan dengan rapi, tepat di depan pintu tenda. Sejurus kemudian, aku kembali dikagetkan oleh sebuah suara. Namun kali ini bukan suara si Embah, melainkan suara gamelan Jawa yang begitu jelas mengekik telingaku, dilengkapi dengan suara kidung Jawa yang membuat bulu halus di belakang leherku ini berdiri seketika. Rasanya hanya merinding, bukan takut, layaknya ajakan si Embah tadi. Sehingga dengan yakin aku mengambil koin dan ranting itu, lalu bergegas keluar tenda. Di luar memang sudah terdapat banyak pedagang yang menjajakan makanannya. Di antara mereka ada yang mendirikan lapaknya tepat di samping tenda pendaki lain. Aku melangkah tanpa sepatu. Pasir-pasir itu ingin menelan langkahku. Langkahku tergopoh-gopoh. Beberapa meter aku melangkah. Aku merasakan hal yang sangat ganjil. Kapan pedagang-pedagang ini mempersiapkan lapaknya? Aku berputar melihat sekeliling. Ternyata pedagang-pedagang itu sudah sangat bersiap menjajakan dagangannya. Pedagang-pedagang itu berwajah pucat pasi. Suara gamelan yang masih kudengar tidak hanya membuatku merinding, akan tetapi menambah suasana seram yang sangat pekat. Pikiranku berkecamuk, dijejali pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada jawaban yang dapat aku simpulkan sendiri. Setan. Ini pasar setan. Aku harus mengembalikan benda-benda ini ke tangan setan. Aku mengurungkan niatku. Aku berniat akan menggeletakkan saja benda-benda ini begitu saja, berharap si babak pedagang yang diakui ayah oleh pemuda yang kutemui itu mengetahui keberadaan benda-benda ini. Aku memutar badanku, melangkahkan kakiku untuk mencari tempat yang cocok. Namun seseorang menghadangku. Itu si Embah. Aku berusaha kabur dari terornya. Akan tetapi, cengkramannya begitu kuat mencengkram lenganku. "Ayo, ikut saya," si Embah membentahku. Aku tidak bisa melepaskan genggamannya yang begitu kuat. Aku panik sejadi-jadinya. "Gak usah takut, saya akan mengantar kamu ke pemilik benda-benda itu." Suaranya lembut, seperti tidak pernah membentak sebelumnya. Aku pun tidak lagi berontak. Aku bisa dengan baik mengikuti langkahnya. Aku melihat di sekeliling pasar. Di salah satu lapak yang mencuri perhatianku, aku melihat sebuah transaksi dari seorang anak muda yang berpakaian biasa saja dengan pedagang yang menjajakan dagangannya dalam beberapa kantong plastik berwarna hitam. Aku terus memantaunya, dan tanpa kusangka, anak muda itu ternyata membeli kaki dan tangan manusia yang sudah dipotong-potong. Aku mendadak merasakan mual. Seketika aku teringat dengan bingkisan hitam yang kujumpai di jalur pendakian. Daripada mual berkelanjutan, aku memalingkan pandanganku ke punggung si Embah. Beberapa saat setelah aku melihat transaksi menjijikan itu, si Embah mempercepat langkahnya. Ia menghampiri salah satu jonggo pedagang yang mejanya dalam keadaan miring.
salah satu kaki meja pedagang itu rapuh. Si Embah lalu menarik tanganku, seperti memberi kode untuk segera memberikan kedua benda aneh yang kubawa. Tanganku gemetar memberikan benda-benda itu. Di balik wajahnya yang pucat pasi, raut pedagang itu terlihat ramah sekali, sama seperti pemuda yang menitipkan barang itu tadi siang. "Oh, ini dari anak saya ya," ucapnya seraya tersenyum. Tanpa menunggu lama, pedagang itu memakai ranting jati yang semula kubawa sebagai kaki meja, menggantikan kaki meja yang sudah rapuh itu untuk mengokohkan lapaknya berjualan. Lalu koin itu, si pedagang hanya memasukkannya ke dalam saku jas yang ia kenakan. "Terima kasih ya, Dek," ucap syukur pedagang itu. Tak ingin terlena keramahan pedagang itu, aku lantas berlari menuju tenda Yoyo. Kali ini, aku tidak dihadang oleh si Embah. Dia membiarkanku berlari begitu saja. Langkahku sempat terhenti ketika sudut mataku menangkap satu orang yang kukenal. Aku meliriknya pelan. Itu Ega. Keadaannya sudah mematung. Dia menjadi dagangan para lelembut di sana. Entah itu sukmanya atau bener raganya. Aku tidak dapat memastikan. Ega meminta maaf kepadaku dengan suara lirih. Tanpa pikir panjang, aku kembali mengambil langkah 1000 untuk meminta bantuan Yoyo menjelaskan semua ini. Yo, bangun Yo, woi, bangun. Aku merusuh ke tenda Yoyo. Aku berjongkok di depan mulut tenda, seraya menepuk-nepuk kain parasutnya. Lama tak ada jawaban. Aku berinisiatif membuka tenda dengan segera. Setelah mulut tenda menganga lebar, aku dikejutkan dengan Mulki yang sedang membetulkan posisi jaketnya. "Bukannya nyahut lo? Mana si Yoyo?" cetusku. Nggak tahu, Dip. Tadi katanya ada urusan keluar dulu," jawab Mulki terbata-bata. Tanpa menutup kembali pintu tenda, aku bergegas berlari menuju tendaku. Pasir yang menelan setiap langkah kakiku membuat lariku sedikit terasa lebih berat. Aku merusuh kembali ke dalam tendaku. Kucai, Ibang, dan Gundil terbangun seketika. "Lu kenapa?" tanya Kucai sambil mengucek matanya. Pertanyaan tidak langsung kujawab. Pintu tenda kembali kurapatkan. Carrier dan sepatu kami menjadi alat untuk menyumpal kembali. Aku mendekatkan telunjuk ke mulutku. "Shh, di luar ada pasar setan," bisikku dengan penuh kehati-hatian. Ibang terperanjat. Ia mengambil sikap seakan hendak memeriksa keluar tenda. Namun Kucai menahannya. "Pantesan, dari tadi sebenarnya kita dengar suara kayak orang-orang jalan di luar," timbal Kucai yang diamini oleh Ibang dan juga Gundil. "Ya udah, kita paksain tidur aja. Palingan pagi-pagi juga udah gak ada," ucapku berusaha mendinginkan suasana di balik hati yang sedang ditimpa ketakutan yang sangat. Syukurlah teman-teman satu tendaku itu menyetujui usulku. Mereka menarik kembali sleeping bag. Begitupun denganku. Aku ingin malam panjang ini segera berlalu, berganti pagi bersambut mentari yang indah. Aku berusaha memejamkan mataku. Masih sayup ku dengar suara gamelan yang sudah mengecil dan suara keramaian pasar menghiasi langit pasar Bubrah. Baru pertama kali aku mengalami hal ini, bersanding langsung dengan mereka yang tak kasat mata. Sebelumnya, aku sedikit skeptis, tidak percaya dengan keberadaan pasar setan di setiap gunung. Namun kali ini, detik ini, aku mengalaminya secara nyata. Kepalaku mulai terasa berat. Kelopak mataku tak dapat lagi kubuka lebar-lebar. Rasa kantukku ini sudah sangat tidak tertahankan. Di sela-sela keadaanku yang masih berada di antara sadar dan tidak sadar, telingaku menangkap suara lirih yang berasal dari luar tenda. Bang Dipta, maafin gue bang,"
ucap suara itu terdengar nada datar. Rasa kagetku sudah terkalahkan oleh rasa ngantukku. Aku menyadari itu adalah suara Ega. Namun raga ini sudah lemas tak berdaya, hingga akhirnya aku terlelap menunggu pagi. Aku ingin melupakan setiap pengalaman kejadian yang aku alami malam ini. Selamat malam, Pasar Bubrah. Cerita ini bersambung dulu, karena waktunya sudah mepet. Kita akan lanjutkan cerita ini di episode berikutnya. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.